Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Agus Jauhari selaku pengampu mata pelajaran bimbingan akhlak, dan tak lupa teman-teman seperjuangan kelas PGMI 1A yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Khairiyah. Saya akan melaksanakan tugas dari ujian tengah semester pada mata pelajaran bimbingan akhlak. Saya akan berbicara sedikit tentang as-sabru, yaitu sabar. Di dalam kitab Idhatun Nasyi'in yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayani. Di dalam kitab Idhatun Nasyi'in secara keseluruhan berisi tentang ajaran moral dan menjalani proses kehidupan dengan pribadi yang lebih baik lagi, dan meninggalkan moral-moral yang bisa merusak kehidupan kita. Perlu diketahui bahwa jiwa yang cerdas dan berakal sempurna itu pasti di dalam dirinya dia mempunyai karakter yang tenang. Tenang saat menghadapi cobaan. Saat cobaan itu datang, dia itu akan menghadapinya dengan santai. Mengapa seperti itu? Karena cobaan itu pasti akan selalu datang kepada kita. Nah, jadi kita itu harus menghadapi cobaan itu dengan ketenangan, bukan kepanikan. Atau sering disebut juga dengan nafsu aqilah, yaitu orangnya itu tidak gerusa-gerusu ketika mendapatkan cobaan. Dia mencoba menetralisir dengan tenang, tidak gugup, tidak panik ketika cobaan datang kepada dirinya. Contoh kesabaran yang bisa atau biasa kita alami yaitu kesabaran dalam belajar. Nah, dalam belajar kita itu harus bisa sebisa mungkin untuk khusyuk atau fokus. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, maka pembelajaran itu harus memusatkan pikiran, perasaan, dan perilaku hanya pada objek yang kita tuju. Dengan kata lain, belajar itu bisa menyingkirkan segala gangguan, baik yang berasal dari sendiri maupun dari luar lingkungan. Kita juga tidak boleh pantang menyerah, karena di setiap kita melakukan pembelajaran itu pasti akan ada banyak gangguan. Itu termasuk sebuah cobaan, atau kita itu ya sedang diuji kesabaran kita lewat gangguan-gangguan atau kesulitan saat kita mengerjakan soal. Tetapi kalau kita mau berusaha untuk belajar, pasti kita itu bisa menghadapi soal-soal tersebut. Setelah semua usaha yang dilakukan secara maksimal, maka mengenai hasil yang akan kita terima nanti, kita hanya bisa memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyerahkan diri kepada Allah, maka akan terasa ringan dalam menjalankan hidup dan sehat rohaninya. Nah, setelah proses sabar itu terus diaplikasikan, maka akan membuahkan hasil dan memperoleh pengetahuan lebih tinggi dari ilmu yang dipelajari tersebut. Jadi kuncinya memang hanya satu, yaitu sabar.
Kita sebagai pemuda tidak perlu berkeluh kesah menghadapi segala kesulitan, baik itu internal maupun eksternal. Kita hanya memerlukan keteguhan hati dalam mengatasinya, serta berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu akan berubah dan berakhir. Sebaliknya, jiwa yang lemah itu terus goyah. Setiap dia mendapatkan sebuah masalah, dia itu sudah berpikir bahwa dirinya itu tidak kuat menghadapi cobaan yang begitu kecil sekalipun. Walaupun masalahnya itu kecil, tapi dia sudah menyerah, tidak percaya diri untuk menghadapi masalah tersebut. Dia selalu merasa bahwa dirinya tidak bisa. Jadi dia kurang meyakini dirinya. Jadi itulah sifat dua manusia. Ada yang percaya diri, dia merasa bahwa dirinya itu mampu untuk menghadapi cobaan-cobaan yang selalu datang menghampirinya. Tapi juga ada dia itu selalu menyerah atau putus asa ketika ada cobaan yang datang. Nah, sifat itu biasa dinamakan dengan nafsul jahilah, yaitu selalu goyah, ada apa-apa sedikit langsung goyah walaupun cuma permasalahan sepele, menanggapinya dengan berlebihan. Orang yang punya jiwa jahilah meyakini dirinya tidak bisa menghadapi, yakin tidak akan mampu menolak kepentingan, panik, takut terhadap bayangan-bayangan yang akan terjadi. Gimana untuk kita bisa menjadi atau mempunyai jiwa yang cerdas dan sabar? Kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Kita juga harus mempunyai sifat-sifat manusia yang sempurna dan bersikap jantan. Hal yang demikian itu mudah bagi orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang senang pada kemuliaan. Maka kita sebagai generasi muda harus bisa memiliki jiwa yang sabar, tabah, dengan membiasakan diri dengan nafsu akilah, dengan mencari keutamaan pada sesuatu yang itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam jalan kebaikan, dan meninggalkan atau tidak melakukan suatu hal yang akan sia-sia atau sepele. Membiasakan dengan menghiasi kesempurnaan kemanusiaan, berani, pemurah, penyayang, dan lain sebagainya. Itu semua adalah hal yang ringan, tidak berat terhadap manusia yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia meninggalkan baju dan atribut kehinaan, tidak menuruti keinginan-keinginan jiwa bodohnya, dan dia akan menarik cita-citanya untuk memiliki jiwa yang mulia. Dengan demikian, dia akan dapat keluar dari lingkaran pola hidup seperti binatang menuju lingkungan kehidupan moral manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan kepada orang yang sabar dalam mendidik jiwanya, dan akan mengangkat derajat mereka sama seperti orang-orang yang telah ditunjuk dan menyelamatkan mereka dari kedudukannya yang tidak jelas. Jadi, hendaklah bersabar dalam mendidik jiwa kalian, karena sesungguhnya hal itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.
Mungkin cukup sekian pembahasan tentang sabar dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.